tepuk tangan, saudara. Kalau belum memindahkan, Anda jadi Kristen 50 tahun tidak bergerak. Secara mental Anda dewasa, Anda tambah cerdas, cakap, pintar dan banyak hal, tapi kerohanianmu kosong. Percaya? Benar. Nanti saudara akan tahu betapa miskinnya saudara di depan Allah, karena saudara tidak memberikan ruangan yang cukup untuk Tuhan semesta alam menjamah, merawat, menggarap hidupmu. Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 26. Maaf, sebelum itu kita baca, saya ingatkan kepada saudara, karena sudah begitu rusak konstruksi bangunan berpikir saudara, maka saudara berat menerima hal ini. Sering tidak nyambung, tetapi puji Tuhan saudara masih duduk manis mau mendengar. Saya berharap Anda bisa berubah. Tetapi di luar sana, orang sudah mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga. Kita yang dianggap sesat. Tapi saudara yang punya nurani bisa membaca siapa yang sesat, siapa yang tidak. Amin, saudara. Saudara, firman ini tidak mengganggu hidupmu kalau engkau merasa engkau membutuhkan. Tapi kalau engkau tidak merasa membutuhkan, ini akan mengganggu hidupmu. Hidup kita singkat, saudaraku. Tidak ada kemapanan di bumi ini. Tidak lama kenyamanan hidup di bumi ini. Kemapanan dan kenyamanan kita itu tidak kekal. Oh, tapi nanti Pak, gampang. Oh, jangan main-main dengan Tuhan. Engkau mengulur-ulur waktu berarti engkau tidak menghormati Dia. Saya tidak ada tendensi apa-apa di sini, kecuali sebagai pelayan Tuhan. Saya harus menyampaikan pesan ini kepada saudara untuk saudara dengar. Oke, kita baca. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Semua berjalan dengan baik, running well, langsam, terus sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Enggak ngeh. Sampai pada waktunya, ujungnya, apakah itu kiamat atau hari kematianmu. Terus, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saya bukan mengancam saudara. Saya harus mengatakan saya ini juru bicaranya Tuhan. Orang tidak mengakui, terserah. Saya juru bicaranya Tuhan Yesus. Saya harus menyampaikan yang Tuhan Yesus katakan. Tidak percaya, oh enggak masalah. Enggak masalah. Kalau orang mendengar sekilas, mungkin dipikir ada intrik-intrik apa di balik pernyataan ini. Enggak ada. Enggak ada. Terus baca. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Iya, seperti hari ini semua running well. Ngerti nggak Tuhan yang bicara loh? Bisa kiamat, bisa perang, bisa bencana, bisa hari kematianmu. Makin hari rambut kita putih, mata kita kabur. Kalau dulu kita baca begini, sekarang begini-begini. Ngepasi, gigi rontok, lutut nggak kuat. Nggak bisa nggak? Nunggu begitu saudara malah cari Tuhan? Jangan dong. Anda udah nggak bisa dinasehati dengan usia begitu. Jauh-jauh hari tinggalkan dunia. Artinya keterikatanmu dengan dunia harus dilepaskan. Pak, Bu, saya ini juga berjuang. Saya ini Kristen dari kecil. Saya korban juga, saudara. Daging saya, ambisi saya ini nggak mudah dimatikan. Asli, saudara. Saya tahun-tahun belakangan ini baru sadar, oh berat sekali, saudara. Saya berat sekali. Tapi saya berjuang terus. Saya melewati banyak hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Dan hal-hal itu kemudian yang membuat saya mengarahkan diri ke atas. Suasana hidup saya juga kondusif membuat saya memilih Tuhan.
kondusif memilih Tuhan. Ya, saya tidak bisa cerita satu persatu masa hidup yang saya alami, tapi ini kondusif. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Ya. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Nggak gampang, saudara, untuk benar tuh nggak gampang. Saya juga berjuang, saudaraku. Saya juga hampir terlambat. Kalau hari ini saya belum berubah, 5 tahun ke depan, usia saya 65 tahun, belum tentu saya bisa berubah lagi. Udah nggak bisa diubah. Harus menjadi seperti anak-anak. Tapi bukan kekanak-kanakan. Aduh, saudara, jangan sombong. Nanti kalau di ujung maut baru saudara sadar, ketika satu lembar benang pun tidak bisa kau bawa, kau baru sadar bahwa betapa penting dan hebatnya Injil itu. Dan sekarang saudara sedang mendengar Injil yang benar. Batinmu harus diubah. Terus baca. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ini kan mengerikan. Jadi kalau lihat orang belagu-belagu, kita nggak usah marah, diam saja. Bukan gini. Bukan. Tapi saudara jangan merasa dah hebat gimana. Saudara berkenan nggak di hadapan Tuhan, itu masalahnya. Saudara di hadapan Tuhan sekarang ini sudah berkenan belum? Tuh, sebanyak ini nggak bisa bahasa Indonesia. Apa? Saya nggak tertarik itu. Lah, kalau nggak tertarik, you mau kenapa jadi manusia? Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus bertanggung jawab kepadanya karena Dia ciptakan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Dia. Itu kan kata Pak Eras. Ini kata firman Tuhan, bro. You kan nggak belajar. Gua kasih tahu. Saya nggak percaya. Ya sudah. Tapi saya percaya ngomong begini nggak banyak. Mungkin ada 10 orang di sini mungkin. Dan itu calon masuk neraka udah pasti. Lu bandel begitu. Jangan begitu. Ayo sadar. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhentian tak akan tergantikan. Aku berhenti di dalam Engkau, Tuhan. Ini gak sulit kalau kita mau, tapi mustahil kalau kita tidak belajar, saudaraku. Biarlah itu menyatu di dalam diri saudara. Amin. Menyatu dalam hidup kita. Harus dibiasakan. Saya kalau tidak membiasakan diri, saya pun juga tidak bisa berkata begini. Dan saya takut. Sebab dengan berbicara begini, semua orang akan menuntut saya. Orang-orang dekat saya akan meneliti hidup saya. Benarkah? Saya sudah tidak tertarik pakai baju-baju yang bagaimana. Hitam, putih, udah cukup. Nggak ada lagi. Saya harus berani militan. Nah baru pelan-pelan saudara saya bimbing, pelan-pelan. Saya tahu tidak dalam satu hari lah saudara. Saudara sudah lama hidup dengan pola pikir anak dunia. Termasuk saya ini. Saya mengerti betapa sulitnya. Tapi saya sudah memilih Tuhan.
Saya memilih Yesus. Saya mengajak saudara memilih Yesus. Injil itu mengganggu hidup kita kalau kita benar-benar mau menuruti jalannya yang akhirnya akan menyenangkan. Akan mengganggu kemapanan dan kenyamanan. Mari kita baca teruskan. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Ya, dia pasti datang, saudaraku. Dia pasti datang, saudaraku. Dan saya sering mempersoalkan kalau aku bertemu muka dengan Tuhan Yesus, apa reaksinya melihat aku? Dan itu menggetarkan. Buat saya itu menggetarkan. Aku takut. Kalau aku berhadapan dengan Tuhan suatu hari, apa reaksinya? Dan terus terang aku takut, saudaraku. Kenapa aku takut? Aku takut kalau dia tidak mengenalku. Bukan hanya percaya dia mengenalku, tapi hari ini aku harus mengalami dia. Kalau dia hidup, aku harus mengalami dan bisa merasakan perasaannya terhadap diriku. Harus kurasakan perasaannya. Apakah dia berkenan atas hidupku atau tidak? Jadi pertanyaan, apakah saudara sudah berkenan di hadapan Allah? Itu harus dijawab hari ini. Kalau belum, kita berdamai. Hidupku belum menyenangkan engkau, ampuni aku. Berdamai, lalu berjalan, melangkah, mau mengerti pikiran perasaannya. Dan itu harus kita alami, bukan hanya dalam pengetahuan pikiran kita tentang dia. Kalau dia hidup, dia nyata, dia ada, dia hadir, kita mesti masuk menembus wilayahnya dan bisa bersekutu. Alkitab mencatat tokoh-tokoh Alkitab bagaimana bersekutu dengan Allah, bagaimana in touch dengan dia. Bisa, mestinya kita bisa, dan saya belajar untuk melakukannya. Yang paling tahu itu istri saya. Pagi buta saya sudah mengangkat tangan. Karena jam 2 pagi saya mengangkat tangan. Saya juga gentar, saudara. Saya menjadi pembicara kalau hidup saya belum sesuai dengan apa yang saya katakan. Mengerikan, saudara. Muka saya juga culun nanti. Tapi kalau aku belajar melakukan walaupun belum sempurna, saya yakin, saya pede bicara. Karena saya berjuang di sini. Saya bergumul di sini. Saya rindu mengajak saudara, ayo kita berjuang. Bukan berjuang untuk selamat karena seakan-akan kita bisa mencapai keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Keselamatan kita karena anugerah semata-mata. Tapi kita harus mengisi keselamatan yang Tuhan berikan dengan proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan proses ini bisa berlangsung kalau kita memindahkan hati kita di kerajaan Allah. Beri tepuk tangan, saudara. Kalau belum memindahkan, Anda jadi Kristen 50 tahun tidak bergerak. Secara mental Anda dewasa, Anda tambah cerdas, cakap, pintar, dan banyak hal. Tapi kerohanianmu kosong. Percaya? Benar. Nanti saudara akan tahu betapa miskinnya saudara di depan Allah. Karena saudara tidak memberikan ruangan yang cukup untuk Tuhan semesta alam menjamah, merawat, menggarap hidupmu. Terus baca. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jangan terikat dengan barang. Bapak Ibu jangan berpikir begini, ya Erastus kan pendeta, kalau kita bukan, saudara salah. Saya itu manusia seperti saudara, yang ingin punya prestise, ingin punya uang juga, ingin merasa nyaman dan mapan, sama saudaraku. Tapi saya mau memilih bagaimana berkenan di hadapan Allah. Bukan karena hari ini saya gagal, lalu saya mengkompensasi diri untuk ke surga. Secara akademisi saya ini sukses. Saya punya anak, istri, cucu, sempurna, saudara. Ekonomi cukup, saudara. Bukan orang gagal. Tapi saya tahu semua serba terbatas hidup ini. Mau nyari apa? Aku memilih Tuhan saja, saudaraku. Saya seperti saudara, sama. Cuman aku memilih ke Tuhan, aku memilih untuk kehidupan yang akan datang.
Kalau pendeta sekelas saya hari ini diundang khotbah, kalau mau, itu 1 bulan bisa berapa banyak, bayangkan saudara. Dan orang mesti ngitung, kalau undang Pak Eras yang katanya pendeta besar, padahal yang besar badannya ini, untuk ukuran tinggi 160 ya. Orang mikir, berapa kasih amplopnya, sampai nanya ke sekretariat, Pak Eras itu tarifnya berapa? Dia pikir saya dukun bertarif. Jawab apa? Enggak terima. Nggak usah. Saya diberi kesempatan khotbah juga udah bersyukur. Saya kalau mau ngumpulin uang hari ini, terima khotbah sana sini, pendeta dipercayai, saudaraku. Saya ini bukan orang benar juga, orang yang nggak benar mau benar dan sedang proses mau benar. Ngajak-ngajak saudara benar. Berjuang aku ini berkenan nggak? Masih terikat nggak dengan dunia? Jangan berpikir ke surga itu gampang. Memang gratis. Tapi respon untuk menerima yang gratis atau anugerah ini, Anda tidak bisa tidak barter. Aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ngerti nggak? Itu ada barter. Coba dibaca terus, ini ada kalimat berikutnya bagus nih. Ingatlah akan istri Lot. Tuh, ibu-ibu terutama. Tapi enggak, ini kebetulan istri Lot jadi gambaran orang yang berkiblat ke belakang. Menoleh tidak boleh, apa salahnya Pak menoleh? Gara-gara menoleh karena kena radiasi tiang garam katanya. Loh kenapa radiasinya di kepala, kenapa nggak di kaki, di punggung, di kaki? Maksud Tuhan itu adalah jangan terikat dengan dunia. Jangan terikat. Orang tuh kalau nggak punya banyak itu, nolehnya itu tidak noleh itu gampang, nggak punya. Karena nggak ada barang yang ditoleh. Tapi yang punya banyak itu susah. Yang rumahnya besar, yang 1, 2, 3 ruangan khusus untuk baju, untuk sepatu kayak butik. Sampai tas-tasnya saja itu ada kotak khusus. Dari yang gede, kecil gitu. Itu yang merek-merek luar biasa saudaraku. Iya yang ratusan juta. Loh saya sudah lihat saudara. Kalau saudara mampu ya enggak apa-apa itu bagianmu. Tapi saya ingatkan, you susah tidak noleh. Susah tidak noleh. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh ya, kalau nggak hancur itu barang nggak dibagi orang. Udah nggak dipakai pun juga tetap taruh di situ. Makanya kalau Natal kadang-kadang ya tetangga sakit perut, gara-gara itu barang udah expired, udah kadaluarsa, ya sarden ya apa, Merry Christmas katanya. Dia makan itu mencret. Kalau sudah kadaluarsa lu baru bagi sama tetangga. Aduh, ampun deh. Baju udah mestinya dikasih dari jauh-jauh hari, sekarang udah lapuk. Dikasih rok, dikasih orang, ditutup seret, hujan krek kebuka. Kenapa nggak dari dulu ya? Bapak Ibu, saya tidak melarang saudara punya rumah bagus, mobil bagus. Itu kan masing-masing punya porsi. Tapi jangan terikat. Orang masing-masing punya porsi kok. Ya, Anda punya rumah, puji Tuhan. Kontrak, puji Tuhan. Punya anak, puji Tuhan. Nggak punya anak, ya puji Tuhan. Itu loh. Tetap saudara memiliki Tuhan itu segalanya, saudaraku. Amin. Memiliki Tuhan artinya juga memiliki persekutuan dengan Dia. Roh Kudus akan tolong saudara bagaimana melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Dan Injil itu memang bermaksud begitu. Melepaskan saudara dari ikatan dunia ini. Nah kok malah Injil dipakai untuk menarik dunia? Masalahmu apa didoakan, sakitmu disembuhkan, problemmu ditolong. Injil apaan itu? Tanpa
Tuhan pun orang-orang non-Kristen bisa menyelesaikan masalahnya kok. Amin. Bisa, kenapa? Kok jadi manja, jadi kolokan, tidak punya daya juang yang benar. Injil itu merusak kemapanan dan kenyamanan hidup. Sungguh, saudara. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan di ayat berikut ini. Baca. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, Ya, memelihara nyawanya, memelihara kesenangan hidup di bumi ini. Terus? ia akan kehilangan nyawanya. Waduh Pak, Bu, ini kekekalan loh saudaraku. Kekekalan. Saya juga kenal diri saya, saudaraku. Saya berjuang untuk jangan sampai aku terikat dengan dunia. Terus, Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tuhan Yesus itu berintegritas sempurna, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Orang terima silakan, nggak terima silakan. Seperti di Injil Matius pasal 19, ketika ada orang kaya berkata, Tuhan, apa yang engkau harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Oh, boleh. Memang pertama dia berkata, memang Tuhan menjawab pertama, lakukan hukum. Dia sudah melakukan hukum, saudara. Ini udah berkualitas. Udah cukup sebagai orang beragama. Pakai berkata, Tuhan, semua sudah kulakukan, kurang apa lagi? Tadi gara-gara kan? Apa yang harus kulakukan lagi? Oh, kamu mau cari gara-gara? Oke. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Kalau Anda mau jadi orang beragama, silahkan. Tapi kalau ikut Yesus, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Jangan diikuti secara harafiah, maksudnya kalau ikut aku, hatimu tidak boleh kau bagi untuk yang lain. Orang ini pergi dengan sedih. Tuhan tidak panggil lagi, sini mas. Sini, bang, maksud tadi apa? Nggak ada. Emangnya Yesus seperti pedagang di Mangga 2 yang saya pernah kasih ilustrasi. Ci, harganya berapa, Ci? Ini mahal ini, Bu, 1,2 juta. Nggak mau saya, mahal itu. Ya, Ibu tawar. Nggak bisa, nggak sanggup aku. Kalau 1,2 nggak bisa. Udah, berapa aja? 600. Ya, Ibu, 600 ribu. Aduh, Bu, itu terkecil, Bu. Hampir saja itu alisnya rontok dengernya. Alisku rontok denger Ibu tawar 600 ribu. Ya udah, nggak mau. Ya udah, dia pergi. Waktu pergi tuh Sin bilang, Bu, Sin dulu. Ibu maunya berapa? Tuh pakai tawar menawar. Nggak mau, saya maunya 600 saja. Udah gini aja deh, Bu, 700 deh. Nggak mau, saya nggak mau. Dia bilang, Bu, sini 50 lagi. Ini si ibu tetap nggak mau, udah nggak mau. Ya udah, nggak mau. Ya udah, Bu, nggak bisa. Sini 6. Kau panggil Ibu, panggil lagi. Masih dipanggil, kasih tahu. Mau nggak tambah 25.000 lagi? Ini kalau ibu ini punya perasaan, kasihan, jadi 25 lagi tambah deh. Tapi kalau tidak, nggak mau, pokoknya 7,5. Akhirnya balik lagi nih. Coba. Atau nggak balik. Tuhan Yesus itu kasih syarat. Terima, lakukan. Nggak terima, pergi sana. Rehoboth juga begitu.